Assalamualaikum. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Quincy Aureli Pratama. Saya akan mempresentasikan hasil analisis statistik yang meliputi uji T berpasangan, regresi linier sederhana, dan uji ANOVA dengan menggunakan software RStudio. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu antara perawat sebelum pelatihan dan perawat sesudah pelatihan. Yang kedua, bagaimana hubungan jumlah penduduk dengan timbunan sampah yang ada di Jawa Barat. Yang ketiga, apakah dosis fumigan metil bromide berpengaruh terhadap dengan tumbuhan benih kacang hijau. Yang pertama, uji T berpasangan. Kasus pertama adalah data waktu pemasangan infus dari 9 perawat sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk melihat apakah pelatihan dapat meningkatkan keterampilan perawat dan memasang infus. Karena datanya berpasangan, yaitu sebelum dan sesudah pada objek yang sama, maka metode yang digunakan adalah p-t-test. Hanol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya menyatakan bahwa terdapat perbedaan sesudah pelatihan. Hasil uji T berdasarkan output RStudio tersebut diperoleh bahwa p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Ini berarti terdapat perbedaan signifikan antara waktu pemasangan infus sebelum dan sesudah pelatihan. Karena p-value-nya kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah tolak Hanol. Kesimpulannya adalah terbukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan, bahwa ada perbedaan antara perawat yang sebelum berlatih dan sesudah berlatih. Ini menunjukkan keterampilan perawat tersebut. Yang kedua, regresi linier. Kasus kedua adalah dengan mengumpulkan data sekunder dari BPS Jawa Barat, yaitu jumlah penduduk dan jumlah timbunan sampah dari masing-masing kabupaten atau kota, yang bertujuan untuk melihat apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah timbunan sampah. Yang pertama, kita tentukan dulu yang mana variabel X dan yang mana variabel Y. Variabel X adalah jumlah penduduk dan variabel Y adalah jumlah timbunan sampah. Karena jumlah timbunan sampah pasti dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Lalu ada model regresi. Model regresi linier sederhana menghasilkan persamaan garis regresi dan nilai p-value. Jika p-value kurang dari 0,05, maka hubungan antara jumlah penduduk dan jumlah timbunan sampah dinyatakan signifikan. Dengan kata lain, ketika jumlah timbunan sampah bernilai 0, maka jumlah penduduknya kemungkinan 512.656 jiwa. Dan memungkinkan jika satu timbunan sampah bertambah menandakan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.428 jiwa. Lalu, kita masuk ke pengujian signifikan. Hanol awalnya, jumlah penduduk tidak memengaruhi jumlah timbunan sampah. H1-nya adalah jumlah penduduk memengaruhi jumlah timbunan sampah. Karena F hitungnya adalah 70,87, maka Hanol ditolak. Kesimpulannya adalah terbukti jelas bahwa timbunan sampah dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Lalu ini ada scatter plotnya. Terlihat jelas ya bahwa di diagram pencet tersebut adanya pola yang menunjukkan hubungan yang searah antara jumlah penduduk dengan jumlah timbunan sampah. Ini tuh menandakan korelasi positif. Dengan kata lain, semakin besar jumlah penduduk, kecenderungan timbunan sampahnya juga makin meningkat. Lalu, kita masuk ke nilai korelasi. Nilai korelasinya yaitu 0,859782. Dengan kata lain, banyaknya sampah yang dihasilkan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk. Lalu, koefisien determinasi yang dihasilkan yaitu 73,92%. Dengan kata lain, 73,92% penduduk menyebabkan timbunan sampah. Sisanya disebabkan oleh faktor lain. Yang ketiga, kita masuk ke ANOVA. Kasus ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh dosis fumigan metil bromide terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. H0-nya adalah semua dosis memiliki rata-rata kecambah yang sama. H1-nya setidaknya ada satu yang berbeda. Dari hasil analisis diperoleh bahwa p-value kurang dari 0,05 sehingga bisa dibilang bahwa dosis fumigan memberikan pengaruh signifikan terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. F hitung yang dihasilkan adalah 109, p-value-nya adalah 4,59 kali 10 pangkat 9, F tabelnya adalah 4,41. Keputusannya adalah Hanol ditolak.
Kesimpulannya, dosis fumigan memengaruhi daya tumbuh secara signifikan. Artinya, perlakuan dosis yang berbeda menghasilkan tingkat perkecambahan yang berbeda pula. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.